Oke, nah kemarin kita sudah diskusikan tentang discrete probability distribution. Nah, sekarang kita akan bahas continuous probability distribution. Jadi, apa bedanya discrete sama continuous probability distribution? Itu disifat dari outcomes-nya ya. Outcomes-nya itu adalah outcome dari eksperimen. Itu dia merupakan random variable dan ada yang discrete, ada yang continuous. Nah, ini yang outcome dari eksperimennya itu bersifat continuous. Ya. Nah, sama seperti di discrete kemarin, nanti akan ada beberapa tipe distribusi yang dia termasuk ke dalam continuous probability distribution. Nanti kita akan bahas beberapa di chapter ini. Oke. Nah, oke, ini learning objective seperti biasa, silahkan dibaca sendiri. Kita langsung masuk ke materi. Oke, salah satu tipe continuous probability distribution yang pertama akan kita bahas itu adalah uniform distribution. Nah, ini adalah salah satu tipe distribusi yang cukup simpel ya dari yang continuous. Jadi kita akan bahas ini terlebih dahulu. Nah, untuk uniform distribution itu dia punya beberapa karakteristik. Yang pertama adalah dia rectangular. Jadi bentuknya dia itu persegi panjang seperti ini ya. Kalau digambar di chart, kalau biasanya kan kita familiar itu dengan probability distribusi yang bentuknya seperti ini kan, yang dia biasanya mengikuti distribusi normal. Nah, tapi kalau untuk uniform distribution, ini dia bentuknya rectangular atau seperti persegi panjang. Nah, di sini mean sama mediannya itu dia equal. Nah, it is completely described by its minimum value A and maximum value B. Nah, jadi kita akan punya titik minimumnya itu di sini A dan juga titik maksimumnya itu di B. Nah, jadi di x-axis ini kita punya titik minimum sama titik maksimum. Terus di aksis ini atau di aksis yang vertikal ini adalah probability X. Jadi ini adalah probability-nya. Nah, probability-nya itu sebetulnya adalah tinggi dari persegi panjang ini ya. Jadi kalau misalnya ini kita umpamakan persegi panjang ya berarti ini panjang, ini lebar ya kan. Biasanya seperti itu. Atau kita boleh sebut yang bawah atau yang di sumbu X ini adalah base dan yang di sumbu Y ini adalah height atau tinggi. Nah, tingginya ini, tinggi si kotaknya ini adalah probability X. Dia formulanya adalah 1 dibagi B per A. Jadi 1 per B dikurangi A. Oke, so that's the PX atau the probability. Nah, kita juga bisa mencari mean sama standar deviasi dari probability. Maksud saya kita bisa mencari mean dan juga standar deviasi dari uniform distribution. Nah, untuk yang mean-nya kita cari pakai formula yang ini. Mu sama dengan A plus B dibagi 2. Oke, jadi kalau suruh cari min pakai formula ini, lalu standar deviasinya atau sigmanya itu adalah akar dari B dikurangi A kuadrat dibagi dengan 12. That's the sigma atau standar deviasi. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari PX, jadi PX ini dia punya formula seperti yang tadi saya jelaskan ya. PX untuk uniform distribution itu adalah 1 per B dikurangi A. Oke, di mana X-nya ini berada di antara A sama B. Oke, or zero elsewhere. Gitu ya. Maksudnya zero elsewhere itu apa? Kalau X itu tidak berada di antara nilai A sama nilai B, maka X-nya itu nanti akan sama dengan 0. Oke, so that's why ini keterangannya demikian. Oke, kita langsung ke contoh soal ya, supaya lebih jelas. Di sini kita punya soal, Southwest Arizona State University provide bus service to students while they are on campus. A bus arrived at the North Main Street and College Drive stop every 30 minutes between 6 a.m. and 11 p.m. during weekdays. Students arrive at the bus stop at random times. Okay. The time that a student waits is uniformly distributed from 0 to 30 minutes. Nah, jadi di sini informasi yang kita dapat adalah kita punya bus gitu ya, yang dia itu berhenti setiap 30 menit. Jadi setiap 30 menit itu pasti ada bus yang berhenti di halte. Nah, students itu dia kalau mau naik bus kan ke halte, dia akan menunggu bus. Nah, waktu tunggu student ini itu terdistribusi secara uniform
mulai dari 0 sampai 30 menit. Artinya seorang student itu kalau dia menunggu bus paling cepat 0 menit, paling lama itu 30 menit. Oke. Nah, maka kalau kita gambar kurvanya atau ya chartnya itu dia seperti ini. Jadi nilai minimumnya itu 0 di sini, ini adalah si A, sedangkan nilai maksimumnya B di sini. Oke. Nah, di antara A sama B ya ini tersebar ya nilai ya 10 menit, 20 menit, 30 menit misalnya seperti itu. Oke. Nah, terus probability-nya ini kita punya 0,33, ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari 1 per B dikurangi A atau 1 per 30. Oke, that's why 0,3333. Nah, sebetulnya 0,3333 itu juga kita bisa dapat dari sini. Ya, jadi ada satu bis, sorry ini kurang lebar. Jadi tadi kan kita punya ada satu bis yang berhenti setiap 30 menit kan. Nah, itu juga sebetulnya 1 per 30. Jadi that's also the probability. So you can find the probability dari soal, ini sudah ada keterangannya, atau you can just use this formula. Kalau misalnya Anda nggak yakin gitu ya di soalnya ini yang sebelah mana sih probability-nya, ya pakai formula ini aja. Karena kita kan pasti akan tahu A sama B. Oke. So that's the probability, lalu minimum value dan juga maximum value. Okay, so this is all the information that we get. Okay. Nah, berikutnya, kalau Anda mendapat pertanyaan, kalau begitu Anda diminta untuk mencari yang pertama adalah area misalnya. The area of the uniform distribution. Jadi ini ya area of uniform distribution itu bisa Anda temukan dengan menggunakan rumus panjang kali lebar tadi atau height dikali base. Oke. Jadi base-nya ini yang bawah alas ya sebenarnya base, lalu height tingginya di sini. Nah, areanya yang warna orange ini kalau Anda mau mencari luasnya itu bisa dicari dengan cara height dikali base atau height-nya height-nya dulu ya. Height-nya adalah 0,0333 Anda kalikan dengan alasnya itu adalah 30 dikurangi 0 ya. Jadi dari 0 ke 30 itu kan panjangnya 30. Maka 0,333 dikali 30 ini dia sama dengan 1. Oke. Nah, jadi kalau Anda ingat ya bahwa probability itu kalau semua outcome-nya itu ada di list, jadi kita punya probability distribution, itu maka kalau Anda jumlahkan probability itu jumlahnya adalah 1. Ya. Jadi selama semua outcomes itu ada di situ, kalau dijumlahkan pasti jumlahnya 1. Jadi area yang warna orange itu luasnya adalah 1. Oke. Berikutnya, kalau Anda diminta untuk mencari min, nah tadi kita pakai rumus min. Apa tadi? A ditambah B dibagi 2. Nah, ini tinggal dimasukin aja ke rumus A tambah B dibagi 2, 30 tambah 0 dibagi 2, which is ya 15 gitu ya. Nah, lalu cari standar deviasi juga bisa pakai formula yang ada di sini. Tadi akar dari B dikurangi A kuadrat dibagi 12 ya. If you are wondering kenapa 12 ya itu konsensus dari mathematicians ya. We just follow them gitu. Nah, so that's it. Anda gunakan formula itu untuk mencari standar deviasi, nanti ketemu hasilnya adalah 8,66. Oke, nah berarti terjawab ya cara mencari area, min sama standar deviasi. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya sekarang berdasarkan informasi yang kita punya tadi, Anda diminta untuk mencari, dari informasi tadi bagaimana cara kita mencari probability bahwa a student will wait more than 20 minutes. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari berapa probabilitas seorang mahasiswa itu dia akan menunggu lebih dari 25 menit. Nah, berarti kalau dia akan menunggu lebih dari 25 menit, di sini X-nya itu antara 25 sampai dengan 30 ya.
Jadi dia akan menunggu lebih dari 25 menit. Karena maksimum waktu tunggunya 30 menit, berarti kan nggak mungkin lebih besar dari 30 menit. Berarti kita mencari P di mana X-nya itu antara 25 sampai 30. Oke, nah gimana caranya kita mencari P di mana X-nya antara 25 sampai 30? Caranya adalah Anda cari dulu titik 25. Titik 25 kan di sini. Nah, ini Anda lihat sampai titik maksimumnya ya, 30, itu adalah area yang warna orange di sini. Nah, probability X antara 25 sampai 30 itu adalah luas area ini. Oke. Jadi kalau di uniform distribution itu Anda diminta untuk mencari PX atau P something. Nah, si X-nya itu antara berapa sampai berapa itu Anda temukan dulu. Nah, maka area itulah, luas area itulah yang menjadi probability dari si X antara berapa sampai berapa tadi. Oke. So, you have this area here. Nah, dari area, sorry, maksud saya base-nya ini, atau alasnya ini 25 ke 30 kan berarti kan 5 ya. Nah, berarti di sini height-nya tetap 0,033 dikalikan base-nya adalah 5. Nah, maka sama dengan 0,1667. Nah, ini adalah probability seorang student itu akan menunggu lebih dari 25 menit. Oke. Oke, saya tunjukkan contoh lain lagi sebelum nanti saya buka sesi pertanyaan. Nah, sekarang kalau misalnya Anda diminta untuk mencari berapa probability a student will wait between 10 minutes and 20 minutes, maka berarti ini kan X-nya kan berada di antara 10 sama 20 ya. Jadi PX di antara 10 sampai 20. Nah, Anda cari titik 10 ini di sebelah mana dan titik 20 ini di sebelah mana. Kalau sudah, Anda tinggal cari luas area yang berwarna orange ini. Nah, sama seperti tadi ya, ini base-nya ada berapa? 10 ke 20. Ini adalah 10. Maka base-nya 10, height-nya tetap 0,0333. Nah, ini kita kalikan aja. Hasilnya adalah 0,333. Oke. So that's it for uniform distribution. Do you have any question? Oke, cukup jelas ya. Kalau begitu akan saya lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang normal probability distribution. Nah, ini yang paling sering kita temui. Most of the time, we want to assume that our probability of distribution of our data follows normal distribution ya. Nah, the normal probability distribution is a continuous distribution with following karakteristik. Jadi ada beberapa karakteristik dari normal curve atau distribusi normal. Yang pertama, dia itu bell shape atau bentuknya itu seperti bell and has a single peak at the center of the distribution. Ya, nanti saya perlihatkan gambarnya. Lalu distribusinya itu simetris, artinya apa? Artinya kalau Anda ambil titik tengahnya, di peak-nya itu di titik tengahnya, nanti antara luas sebelah kanan titik tengah sama sebelah kiri titik tengah itu sama. Oke. Nah, yang berikutnya, it is asymptotic, meaning that the curve approach but never touch the x-axis. Nanti saya tunjukkan di gambar. Lalu it's completely described by mean and standard deviation. Ya, jadi kalau di distribusi normal itu mean sama standar deviasi itu akan memberikan banyak informasi yang bisa kita gunakan di situ. Nanti saya tunjukkan kenapa mean sama standar deviasi. Yang terakhir adalah there is family of normal probability distribution. Artinya apa? Artinya kalau misalnya Anda punya satu data gitu ya dengan mean dan standar deviasi tertentu, terus Anda ubah mean-nya menjadi angka lain gitu misalnya karena either you redo the sampling or you add the data or whatever it is, yang pasti mean-nya berubah.
atau standar deviasinya berubah, atau mean dan standar deviasinya berubah, nanti Anda akan punya distribusi baru. Jadi Anda akan punya dua distribusi yang dia mengikuti distribusi normal. Nah, ini yang dimaksud dengan family of normal distribution. Jadi Anda bisa punya lebih dari satu Anda bisa punya lebih dari satu normal distribution. Oke, nanti kita lihat contohnya. Nah, ilustrasi dulu, ini adalah gambar dari normal curve atau normal distribution. Jadi dia bentuknya seperti bell, ya, anggaplah ini bentuknya seperti bell. Dia punya satu peak di sini, dan pas di peak-nya ini dia di tengah, di tengah-tengah peak ini, kalau Anda tarik titik ini adalah mean, median, sama mode ya, karena kita udah pernah bahas sebelumnya di normal distribution, mean, median, sama mode-nya itu equal. Dan kalau di normal curve itu kita punya asumsi bahwa min-nya itu adalah 0. Ya, min-nya itu adalah 0, jadi 0-nya itu di tengah. Oke, 0-nya itu di tengah, it means kalau misalnya kita geser ke kanan, sebelah kanannya 0 itu nanti nilainya positif, sebelah kirinya 0 itu nilainya negatif. Oke, dia punya dua tail di kanan sama di kiri. Dan karena dia simetri, itu luas area sebelah kanannya min sama luas area sebelah kirinya min ini sama luasnya. Oke. Terus dia bersifat asimptotik. Artinya apa asimptotik? Artinya kalau misalnya ekornya ini Anda tarik terus ke sana, nah ini gambarnya. Oke. Ini dia tidak akan bersentuhan dengan sumbu X. Oke. Jadi kalau ekornya ditarik ke sana, terus ini dia tidak akan bersentuhan dengan sumbu X. Ini artinya dia bersifat asimptotik. Ya. So that's the illustration of normal curve. Nah, ini adalah family of normal probability distribution. Jadi kalau misalnya Anda punya data dengan mu yang berbeda atau sigma yang berbeda atau mu dan sigma yang berbeda, nanti dia akan menghasilkan beberapa distribusi yang mengikuti distribusi normal. Jadi semuanya mengikuti distribusi normal, cuman gambarnya beda-beda. Sebagai contoh yang ini. Nah, yang ini kita punya data dengan mu sama dengan 20, tapi dia punya standar deviasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, yang berwarna biru ini, yang peak-nya paling rendah, ini dia punya sigma 5. Oke. Kalau misalnya sekarang sigmanya kita taruh 3,9, maka nanti kita punya normal curve yang warna hijau. Peak-nya lebih tinggi. Lalu kalau misalnya kita punya sigma 3,1, maka nanti normal curve kita adalah yang warna merah, yang peak-nya paling tinggi. Oke, nah jadi di sini you might notice bahwa kalau misalnya kita ngubah standar deviasi saja, itu nanti yang berubah adalah tinggi peak-nya ini. Jadi seberapa landai si normal curve-nya. Apakah dia landai kayak yang biru atau lebih curam kayak yang hijau sama yang merah. Oke, these are the family of normal distribution. Nah, berikutnya di sini kita punya normal curve di mana kita punya mu dan juga standar deviasi yang berbeda-beda ya antara satu dan juga yang lain ya. Jadi ini mu sama standar deviasinya beda-beda. Now you notice bahwa ketiga kurva ini semuanya sama-sama normal curve tapi dia bentuknya beda-beda ya antara yang biru, yang hijau sama yang merah. Jadi yang biru dia titik tengahnya di sini, yang hijau titik tengahnya di sini, yang merah titik tengahnya di sini dengan peak yang berbeda-beda. Oke. Nah, lalu yang ini adalah contoh dari family of normal distribution di mana dia itu sigmanya sama tapi mu-nya beda-beda. Oke, jadi mu-nya beda-beda tapi sigmanya sama-sama 1,6. Nah, bentuknya sebetulnya mirip ya, mirip banget. Yang beda apa? Yang beda sebetulnya garis tengahnya. Ini karena dia digambarnya 3 jajaran seperti ini, jadi kelihatannya sama. Padahal sebetulnya dia itu punya garis tengah yang berbeda-beda seperti yang ada di sini. Jadi imagine for this one, peak-nya itu sama, tapi garis tengahnya
itu beda-beda. Seperti itu kurang lebih untuk family of normal distribution. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, the standard normal probability distribution is a particular normal distribution. It has mean of 0 and standard deviation of 1. Nah, jadi karena normal curve atau normal probability distribution itu sebetulnya bisa ada banyak ya, because we have family of it. Nah, we also have what we call standard normal probability distribution. Nah, jadi ketika Anda melakukan analisa, Anda melakukan sebuah analisa gitu ya, terus Anda asumsikan bahwa dataset Anda itu mengikuti normal distribution, itu yang Anda maksud adalah yang standar normal probability distribution. Ini adalah dalam tanda kutip model yang kita gunakan untuk melakukan analisa, itu yang standar normal probability distribution. Nah, kalau standar normal probability distribution atau biasanya kita sebut ya sebagai normal probability distribution. Jadi kalau biasanya orang nyebut normal probability distribution, it refers to the standard version. Itu sebetulnya maksud saya itu dia akan punya mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1 ya. Jadi di standar normal curve mean-nya sama dengan 0 dan juga standar deviasinya itu sama dengan 1 ya. Nah, kalau Anda masih ingat dulu waktu kita bahas Chebyshev theorem sama empirical rule, nah itu kan kita ingat bahwa kita ingin melihat proporsi dari populasi kita di antara dua standar deviasi kan, ada yang plus minus 1 standar deviasi, plus minus 2 standar deviasi. Nah, itu yang kita maksudkan di sini. Nah, jadi min-nya itu 0, min-nya itu titik tengahnya, standar deviasinya itu 1. Oke. Jadi kalau misalnya geser ke kanan 1 langkah, itu artinya plus dan minus 1 standar deviasi. Geser 2 langkah, ya tambah 1 lagi, berarti 2 standar deviasi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, karena kita menggunakan standar normal probability distribution sebagai salah satu tools kita untuk analisa atau ya alat untuk analisa gitu ya, maka kita di sini akan punya skala khusus yang kita gunakan untuk normal probability, standard normal probability distribution. Nah, jadi seperti ini. Kalau Anda mau mencari probability gitu ya misalnya, itu kan biasanya kan Anda akan cari probability X kan. Jadi probability X itu berapa? Nah, tapi untuk bisa menggunakan standar normal curve ini, maka kita perlu mengkonversi X menjadi skala yang sesuai untuk si standar normal probability distribution. Nah, skalanya apa? Skalanya adalah Z. Nah, maka Anda akan mengkonversi dari X ke Z gitu ya. Nah, jadi Z itu apa sih? Nah, Z itu sebetulnya kalau definisinya ya, definisi statistiknya, Z is the sign distance between selected value designated X and the mean designated X and the mean mu divided by the standard deviation of sigma. Jadi dia itu sebetulnya adalah konversi dari nilai X yang dia dikurangi mu dibagi standar deviasi. Nah, itu adalah Z. Oke, jadi untuk mengubah Z dari X menjadi Z, itu caranya adalah X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi atau dibagi dengan sigma. Oke. Nah, oke. So this is the definition of Z value. Mungkin Anda wondering ya, oke, terus gimana caranya kita pakai Z value? Nah, mari kita pelajari sama-sama. Oke, sebelum ke bagaimana menghitung Z, saya ingin menunjukkan dulu bahwa di sini Anda punya tabel normal curve atau tabel Z. Ini saya sering menyebutnya sebagai tabel Z, tapi nama definisi formalnya itu sebetulnya adalah areas under the normal curve. Nah, ini adalah area under the normal curve table atau Z table. Ya, Z table. Nah, Anda akan menggunakan tabel ini sebagai alat bantu untuk mencari
berapa luas area yang ada di normal curve Anda. Oke, so kalau saya ilustrasikan, misalnya kita punya, sebentar ya, misalnya kita punya normal curve di sini, normal curve gitu ya ceritanya. Ini adalah mu atau nolnya itu ada di sini. Nah sekarang kalau misalnya Anda punya nilai Z, Anda punya nilai Z di sini, ini perumpamaan aja ya, contoh Anda punya nilai Z yang dia itu ada di sini, nah Anda itu akan ingin tahu berapa luas area yang berada di antara titik 0 atau titik min, ini 0 atau min, ke titik Z. Oke, nah Anda ingin tahu luas area ini. Luas area ini cara mengetahuinya bagaimana? Cara mengetahuinya adalah dengan membaca Z-tabel. Ya, that's the only way you can find luas area yang saya arsir ini. Jadi luas area antara titik 0 sampai titik Z. Itu bisa Anda temukan di Z-tabel. Oke, nah gimana cara membaca Z-tabel? Caranya seperti ini. Ini saya contohkan ya, sebagai contoh. Misalnya, Anda punya Z sama dengan 1,52 misalnya. Nah, cara Anda membaca Z itu adalah Anda perhatikan ini Z di sini, terus Anda perhatikan kolom yang pertama ini. Kolom yang pertama, ini dia berisikan angka satu angka di belakang koma. Sedangkan yang atas ini dia berisikan dua angka di belakang koma. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau Anda punya Z 1,52, maka Anda breakdown menjadi yang satu angka di belakang koma dan juga yang dua angka di belakang koma. Oke? Oh gini, supaya Anda nggak bingung. Yang 1,52 ini Anda breakdown menjadi 1,5 ditambah 0,02 ya. Jadi Anda breakdown yang satu angka di belakang koma sama yang dua angka di belakang koma. Jadi kalau Z kita 1,52, you find 1,5 di sini dan 0,02 di sini. Oke. Maka nanti tinggal cari intersection-nya di sini. Nah, inilah luas area di bawah normal curve ya. Jadi misalnya Z-nya di sini saya punya 1,52 ya. Nah, maka luas area yang ada di sini ini adalah 0,4357. Oke, so that's how Anda membaca tabel Z. Nah, luas areanya ini sebetulnya apa sih? Nah, ini sebetulnya adalah probability ya. Nanti Anda akan diminta mencari probability bla bla bla. Nah, itu Anda akan mencari area di bawah normal curve. Itu cara Anda membaca Z-tabel. Oke, sebelum saya pindah ke soal, untuk cara membaca Z-tabelnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Cukup jelas. Oke, very good. I will continue. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, supaya kita lebih relate lagi ya. Nah, jadi di sini ada soal seperti ini. Rideshare service are available internationally. A customer use a smartphone app to request a ride. Then a driver receives the request, picks up the customer, and then the customer and then takes the customer to the desired location. No cash involved, and the payment for the transaction is sent out digitally. Ya, oke. Ini sebetulnya adalah deskripsi dari Uber atau GrabCar atau GoCar ya. Jadi intinya ada aplikasi untuk rideshare gitu. Nah, terus di sini kita punya informasi. Suppose the weekly income of the rideshare driver follow the normal probability distribution. Jadi di sini rata-rata penghasilan drivernya itu punya driver rideshare di sini punya rata-rata penghasilan $1.000 dengan standar deviasi $100. Okay? So we have mu in here and sigma in here. Oke, nah sekarang Anda diminta untuk mencari berapa Z value untuk driver yang income-nya 1.100 dan berapa Z value untuk driver yang income-nya 900. Oke. Nah, Anda bisa mencari Z dengan menggunakan formula ini.
Yang pertama untuk yang 1100 dulu. Nah, si 1100 di sini, ini adalah X. Si 900 di sini, ini juga adalah X. Nah, jadi kita cari dulu yang 1100, caranya adalah dengan X dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Maka 1100 dikurangi 100 dibagi 100 sama dengan 1. Nah, Anda punya Z sama dengan 1. Oke? Nah, berikutnya Anda cari untuk yang 900. Anda punya 900 dikurangi 1000 dibagi 100, Anda punya minus 1. Oke? Nah, jadi nilai Z ini dia bisa positif, dia bisa negatif. Nah, satuannya ini positif sama negatif itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan posisi ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke sini, kalau misalnya nilai Z Anda itu positif, maka nilai Z-nya itu akan berada di sebelah kanan min atau di sebelah kanan titik 0. Tapi kalau misalnya nilai Z Anda itu negatif, maka nanti Z-nya akan berada di sebelah kiri. Jadi titik min atau titik 0. Oke. Nah, namun demikian, karena di tabel Z atau di tabel normal curve-nya ini nggak ada minus, nah maka kalau untuk membaca tabel itu Anda ambil nilai Z-nya sebagai nilai absolut. Ya, jadi lihat di tabel itu nilai absolut, tapi di penempatan Z-nya itu sebelah mana, nah ini perhatikan apakah dia positif atau negatif. Kalau negatif di kiri, kalau positif itu dia di kanan. Oke, so that's it. Anda cari Z-nya, Anda ketemu Z plus 1 sama Z minus 1. Ya, nah terus di sini saya gambar di mana ya? Oke, saya gambar di sini misalnya. Sorry, gambarnya agak kecil, but I hope you can still see my drawing. Nah, misalnya ini ya, ini 0 di sini, terus kita punya Z yang positif, Z yang positif di sini, 1, ini saya kasih keterangan sebagai Z, nah sedangkan Z yang negatif 1 itu di sini. Oke, nah jadi sekarang ini mu-nya di sini. Jadi sekarang kita punya area antara 0 sampai 1 yang saya arsir warna merah, dan kita juga punya area dari minus 1 sampai 0 yang saya arsir warna hijau. Nah, di sini meskipun dia yang satunya plus, yang satunya minus, tapi nanti luas daerah yang merah sama luas daerah yang warnanya biru ini sama. Kenapa sama? Karena Z-nya sebetulnya sama-sama 1. Bedanya cuma yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Oke, dan kalau Anda buka tabel Z-nya, itu luas areanya adalah ini 3, luas areanya itu adalah 0,3413. Yang ini juga luas areanya adalah 0,3413. Oke, nah kalau kita sorry, nanti aja, nanti ada lanjutan soalnya, nanti saya kecepatan. Nah, jadi intinya luas yang warna merah sama luas yang warna biru ini sama karena Z-nya sama-sama 1, cuman yang satu minus, yang satu positif. Oke. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin Anda konfirmasi? Bu, maaf mau tanya, boleh ditunjukin lagi nggak Bu contoh yang dari tabel yang memperlihatkan 0,3413? Kalau melihat dari tabel. Oke. Di tabel yang ini kebetulan yang Z-nya sama dengan 1, ini nggak ke-capture di sini ya. Tapi misalnya, misalnya nih, kita kan punya Z, tadi kita punya Z sama dengan 1, dan juga kita punya Z sama dengan minus 1, ya kan? Nah, berarti di sini Anda akan mencari di bagian depannya itu yang 1,0, dan di bagian belakangnya itu yang 0,0. Jadi Anda akan cari yang di bagian sini 1,0, di bagian sini 0,0. Oke. Nah, nanti Anda akan ketemu di sini, itu nanti akan ada angkanya adalah berapa tadi? 0,3413. 0,3413. Nah, jadi kayak gitu cara carinya sebetulnya. Ini yang 1,0 ini nggak ke-capture di sini. Jadi saya tulis sendiri. Tapi kalau Anda buka tabel Z yang lengkap, nanti Anda akan bisa lihat, oh oke, kalau yang untuk 1,0
itu dia posisinya di sebelah situ, dan dengan luas area di bawah tabelnya adalah 0,3413. Gitu. Apakah cukup membantu? Oh, oke, Bu. Ya, ya, ya. Ngerti. Ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Belum ada ya? Oke, I will continue. Oke, so that's how you find area bawah tabel, atau area bawah tabel, area under the curve. Jadi area bawah curve ya, bukan area bawah tabel. Nah, kita balik sebentar ke empirical rule. Ini udah pernah kita bahas ya sebelumnya. Kalau Anda masih ingat, dulu sempat kita bahas kalau misalnya kita geser ke kanan satu standar deviasi dan ke kiri satu standar deviasi, maka nanti di antara kedua standar deviasi tersebut kita akan punya 68% proporsi dari semua populasi. Oke. Terus kalau misalnya kita geser dua standar deviasi ke kanan sama ke kiri, nanti 95%. Itu kan kita udah pernah bahas dulu ya, setelah kita bahas Chebyshev theorem. Nah, di sini empirical rule ini juga bisa digunakan untuk skala Z. Oke. Jadi untuk skala Z yang ini. Nah, jadi kalau misalnya Anda punya Z sama dengan 1, Anda punya Z sama dengan 1 dan juga minus 1, jadi Z of 1, ini nanti dia itu akan sama dengan posisinya di mana Anda geser satu kali standar deviasi ke kanan dan ke kiri. Maka nanti akan ada 68% ya dari keseluruhan populasi kita yang berada di situ. Oke. Kalau misalnya Anda Z-nya sama dengan 2, maka ini akan sama dengan keadaan ketika Anda geser 2 standar deviasi ke kanan dan 2 standar deviasi ke kiri. Berarti dia akan mencangkup 95% dari semua proporsi populasi Anda. Nah, berikutnya juga sama. Terakhir, kalau misalnya Z-nya ini adalah 3 dan juga minus 3, di sini dia akan sama keadaannya dengan ketika Anda geser 3 langkah ke kanan dan 3 langkah ke kiri, atau 3 standar deviasi ke kanan dan 3 standar deviasi ke kiri. Nah, ini sebetulnya Anda akan mencakup 99,7%, atau ya practically all of your population. Gitu. Nah, ini seperti seolah-olah sekedar FYI aja. Nah, jadi ini FYI. Kalau misalnya Z sama dengan 1, itu ibaratnya sama seperti geser satu standar deviasi. Z sama dengan 2, itu ibaratnya seperti Anda geser 2 standar deviasi. Z sama dengan 3, itu ibaratnya seperti Anda geser 3 standar deviasi. Oke, nah itu soal hubungannya empirical rule sama Z. Oke. Nah, di sini ini juga ada contoh dari aplikasi empirical rule. Jadi misalnya, as part of its quality assurance program, the Autolite Battery Company conducts tests on the battery life. For a particular D-cell alkaline battery, the mean life is 19 hours. Thus, the useful life of the battery follows a normal distribution with standard deviation of 1.2 hours. Nah, jadi di sini ada produsen baterai yang mengatakan bahwa rata-rata masa guna baterainya dia itu adalah 19 jam dengan standar deviasi 1,2 jam. Oke. Nah, terus di sini Anda diberi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari semua baterai yang diproduksi tadi, itu 68% itu kira-kira akan failed atau masa gunanya itu habis di antara berapa sampai berapa. Oke, jadi Anda diminta untuk mencari tahu, oke, dari semua baterai yang kita produksi, ini kira-kira 68%-nya itu dia akan habis masa gunanya itu antara berapa jam sampai berapa jam. Nah, di sini karena dia 68% dan kita tahu di empirical rule kalau 68% itu artinya dia plus minus 1 standar deviasi. Nah, jadi ini ya 68% dia plus minus 1 standar deviasi. Nah, maka di sini Anda bisa langsung menggunakan
plus minus 1 dikali standar deviasinya. Jadi min atau 19. Nah, jadi si 19 dikurangi 1,2, ini hasilnya adalah 17,8, dan juga 19 ditambah 1,2, ini hasilnya adalah 20,2. Jadi di sini Anda bisa menjawab bahwa 68% dari baterai yang diproduksi itu akan habis masa pakainya antara 17,8 jam sampai dengan 20,2 jam. Oke. Anda juga bisa jawab pertanyaan yang berikutnya. Kalau gitu 95% dari baterai yang diproduksi dia akan fail antara berapa jam sampai berapa jam. Ini kita tadi tahu bahwa untuk 95% itu plus minus 2 standar deviasi. Nah, ini tinggal 19 plus minus 2 standar deviasi. Maka antara 16,6 sampai 21,4 jam. Oke. Nah, kalau Anda ditanya berikutnya virtually all, nah ini Anda bisa pakai yang 99,7% tadi. Atau dia adalah plus minus 3 kali standar deviasi. Oke, nah berarti tinggal dicari aja dengan plus minus 3 standar deviasi, maka masa pakainya akan berakhir antara 15,4 sampai dengan 22,6 jam. Oke. Nah, untuk soal yang ini, apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada, saya lanjutkan. Oke, so that's the empirical rule. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang driver tadi. Sorry, ini rupanya di sini ada tabel Z yang dia ada 1,0-nya. Tadi saya gambar sendiri di sana tadi. Oke, kita kembali ke soal. Nah, jadi tadi Anda kan ingat Anda diminta untuk mencari Z value untuk yang earning-nya 1100. Nah, maka Anda cari Z untuk yang 1100 sama dengan 1. Nah, maka kalau di apa namanya di chapter ini dan juga chapter berikutnya nanti di hipotesis testing dan segala macam itu nanti akan sangat membantu kalau misalnya pas mengerjakan itu Anda gambar dulu kurvanya ya. Jadi kan kita perlu tahu nih posisi Z-nya itu di mana. Nah, biasanya cara paling mudah untuk mengerjakan soal seperti ini adalah di coret-coretan Anda atau di kertas Anda atau di manapun Anda senang untuk mencatat dan mengerjakan soal. Nah, itu Anda gambar dulu kurvanya. Oke, untuk menentukan posisi Z Anda itu kira-kira di sebelah mana. Nah, di sini Anda punya Z sama dengan 1 kan. Nah, Anda gambar dulu kurva normal di mana di sini Anda notice kita punya skala of Z dan juga kita punya skala of dollars atau of X-nya. Jadi X-nya kan dolar. Nah, jadi Anda punya 0 di sini kan, karena itu adalah skala of Z, dan Anda ketemu Z sama dengan 1. Maka itu ada di sebelah kanannya 0. Ya, kira-kira aja Anda taruh di sini. Nah, sebetulnya kalau dikonversi ke X, posisi Z sama dengan 1, ini adalah posisi di mana dia penghasilannya adalah 1.100 dan rata-ratanya 1.000 itu sebetulnya ada di sini. Oke, this is what I mean dengan mengkonversi X ke Z. Kenapa kita perlu mengkonversi X ke Z itu agar kita bisa menemukan area yang berada di bawah normal curve ini. Ini hanya bisa Anda temukan kalau Anda membaca Z tabel, ya kan? So that's why kita convert dari X ke Z. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari luas daerah antara 0 sampai 1. Nah, luas daerah antara 0 sampai 1 itu sebetulnya secara intuisi apa sih? Nah, oke, ini kan distribusi probabilitas ya. Distribusi probabilitas yang mengikuti normal distribution. Maka seluruh area di kurva ini itu terdiri dari probability, ya. So this area yang warna coklat, this is probability. Tapi probability apa? Dia adalah probability sebentar ya. Dia adalah probability di mana X itu berada di antara 1000 sampai 1100 ya. Jadi ini adalah probability
Anda menemukan driver yang dia itu penghasilannya dari 1.000 sampai 1.100. Itu adalah area ini. Oke, area ini itu Anda temukan di Z tabel. Caranya adalah kalau Z-nya sama dengan 1, maka cari di bagian sini itu 1,0 dan di bagian sini itu 0,0. Nah, ketemu hasilnya adalah 0,3413, yaitu area ini. Oke. Nah, ini satu tips lagi ya, supaya Anda nggak bingung. Jadi, angka yang Anda temukan, jadi probability yang Anda temukan di tabel Z, itu sebetulnya area mana sama mana. Nah, itu adalah area dari titik mu ke titik Z Anda. Jadi, kalau Z Anda itu di sini, ya berarti itu area ini. Tapi kalau kebetulan Anda menghitung dan Z Anda itu berada di sini, maka maka probability yang Anda temukan di tabel itu adalah area dari titik 0 ini ke titik Z. Jadi dia always dari titik min atau titik 0 atau titik rata-rata ke titik Z Anda. Okay? It's always the distance between the min and the Z. That's the area under the curve atau probability yang ada di sini. Oke, nah jadi gitu. Jadi jangan bingung sebetulnya areanya area yang sebelah mana. Itu area antara 0 ke Z, area antara min ke Z. Oke. Nah, berikutnya di sini tadi kalau Anda cari probability weekly income antara 1.000 sampai 1.100, maka jawabannya adalah yang ini, 0,3413. Oke. Nah, berikutnya, kalau Anda diminta untuk mencari, oke, kalau gitu bisa nggak kita cari probability yang weekly income-nya lebih dari 1.100? Bisa. Bisa banget. Nah, probability yang weekly income-nya lebih dari 1.100 itu adalah area ini. Nah, jadi 1.100 kan di sini ya. Lebih dari 1.100 kan berarti di sebelah kanannya. Nah, itu berarti area ini. Nah, area yang saya arsir biru ini adalah area di mana probability X itu, ya, bener deh, ini adalah X lebih dari 1.100. Nah, tapi di sini yang ditanyakan yang lebih kecil ya. Nah, kalau yang lebih kecil itu berarti yang ada di sebelah kanannya 1.100. Nah, yang di sebelah kanannya 1.100 itu yang ini. Oke, nah berarti yang sebelah situ, di sebelah kirinya 1.100 itu adalah area ini. Nah, ini yang saya arsir biru muda ini, termasuk yang coklat. Nah, ini barulah probability di mana X itu kurang dari 1.100. Nah, jadi gitu sebetulnya. Karena ini isinya adalah probability, area ini isinya adalah probability semua, nah maka we can always pinpoint ini probability-nya sebelah mana, yang itu sebelah mana. Gitu. Nah, untuk menghitung yang biru muda ini, gimana cara menghitungnya? Jadi, karena ini adalah normal curve, ini sebetulnya kalau dibagi dua, dibagi dua, itu sebelah kanan 0,5, sebelah kiri 0,5. Jadi yang ini, yang weekly income-nya kurang dari 1.100, itu tinggal kita tambahkan antara 0,3413 ditambah 0,5. Jawabannya adalah 0,834. Sedangkan kalau misalnya probability yang income-nya lebih dari 1.100, nah maka daerah sini itu kita hitung dengan cara 0,5 dikurangi 0,3413. Oke, nah ini hasilnya berapa? Itu adalah probability yang income-nya lebih dari 1.100. Oke, nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Permisi, mau konfirmasi aja itu emang hasil pastinya yang 0,5 ya, maksudnya yang kiri kanan 0,5. Sorry, bisa diulang? Itu kan yang kalau dibagi tengah itu ada yang 0,5 sebelah kiri sama di sebelah 0,5. Itu sudah pasti Bu? Iya, karena di normal distribution itu kan dia simetri. Nah, simetri itu artinya apa?
Artinya yang sebelah sini 0,5, yang sebelah sini juga 0,5. Titik nolnya itu di sini. Gitu. Nah, tapi kan itu kan ditarik ke yang titik 1,0. Itu tetap 0,5, Bu. Yang mana? Yang kan garis biru muda yang di Ini? itu. Nah, kan jadinya nggak normal nggak sih, Bu? Jadinya yang gedean yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Itu tetap 0,5. Oke, yang ini, si garis yang biru muda ini daerah yang ini saja. Yang ini saya kasih tebel-tebel hitam ini luasnya adalah 0,5. Ya, gitu. Thank you. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oke, I will continue. Nah, sekarang kita lihat soal lagi ya. Nah, tadi Anda diminta untuk mencari Z untuk yang penghasilannya 1.100. Sekarang Anda diminta untuk mencari Z untuk yang penghasilannya 790. Nah, Anda hitung pakai formula ini, ketemulah hasilnya adalah minus 2,1. Oke, nah kalau 0 ada di sini, minus 2,1 berarti ada di sebelah kirinya, ya kira-kira di sini gitu ya. Nah, terus Anda lihat di Z tabel, untuk Z sama dengan 2,1, itu berarti 2,1 tambah 0,0 kan. Nah, itu ternyata probability-nya itu adalah 0,4821. Nah, 0,4821 itu tempatnya di sini. Dia luas antara titik 0 ke titik minus 2,1. Jadi yang warna merah ini luasnya adalah 0,4821. Nah, 0,4821 ini apa? Ini adalah probability Anda menemukan driver yang penghasilannya antara 790 sampai dengan 1000 ya. Jadi kalau saya lingkari di sini, ini adalah probability driver yang penghasilannya antara 790 sampai dengan 1000 dolar. Oke. Oke, nah berikutnya kalau Anda diminta untuk mencari berapa probability Anda ketemu driver yang weekly income-nya kurang dari kurang dari 790, maka kurang dari 790 itu kan di sebelah kirinya. Nah, itu area warna coklat yang kecil ini. Nah, area warna coklat yang kecil ini gimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan cara saya kasih keterangan ya, dia adalah probability income-nya kurang dari 790 dan kita mencarinya dengan cara 0,5 dikurangi 0,4821 ya. Jadi area sebelah kiri ini kalau di total yang merah plus yang coklat itu kan 0,5 ya, sama kayak yang ini 0,5. Nah, berarti kalau kita mau mencari area yang warna coklat saja ini berarti tinggal 0,5 dikurangi 0,4821. Nah, hasilnya adalah 0,0179. Oke. Nah, kalau Anda diminta untuk mencari berapa probability penghasilannya si driver itu lebih dari 790. Nah, ini Anda bisa cari area merah ini ditambah dengan 0,5. Oke. Jadi kalau saya arsir pakai warna kuning, itu adalah area ini. Nah, area yang warna kuning itu adalah probability ketemu driver yang penghasilannya lebih dari 790, yaitu 0,5 ditambah dengan 0,4821. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Masih di soal yang sama. Jadi ini tadi untuk kasus yang Anda punya Z-nya minus, tadi ini untuk kasus yang Anda punya Z-nya positif. Sebetulnya sama aja sih, as long as you imagine bahwa di dalam bell curve ini itu isinya adalah probability, dan probability itu bersifat exhaustive, artinya pasti ada fraksi-fraksinya ya.
So I think you will be fine if you can imagine that. Nah, di soal yang berikutnya, di sini Anda diminta untuk mencari Z, di mana X-nya atau earning-nya sama dengan 840. Nah, Anda cari Z untuk 840 itu adalah minus 1,6. Di sini misalnya. Anda diminta juga untuk mencari berapa Z untuk yang earning-nya 1.200. Menggunakan rumus ini, ternyata Z-nya sama dengan 2. Di sini misalnya. Nah, sekarang Anda punya 2 Z. Yang satu minus 1,6, yang satu 2. Nah, ini kalau Anda cari di tabel untuk yang Z sama dengan 2, ternyata area bawah curve-nya itu luasnya adalah 0,4772. Sedangkan untuk yang Z minus 1,6 itu 0,4452. Oke. Nah, 0,4452 itu apa? Dia adalah probability driver penghasilannya antara 840 sampai 1000. Oke. Sedangkan yang 0,4472 itu adalah probability driver penghasilannya antara 1000 sampai 1200. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya Anda diminta untuk mencari berapa probability seorang driver penghasilannya antara 840 sampai dengan 1200, nah maka Anda bisa jumlahkan area yang warna coklat ini. Oke. Jadi 0,4452 ditambah dengan 0,4472. Karena Anda ingin mencari driver yang penghasilannya antara 840 sampai dengan 1.200. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Nanti ketemu hasilnya adalah 0,9224. Oke. Kalau Anda mau mencari berapa probability driver yang dia penghasilannya kurang dari 840, nah itu adalah area yang warna kuning ini, yaitu adalah probability driver yang penghasilannya kurang dari 840. Sekarang kalau Anda mau mencari driver yang dia itu penghasilannya lebih dari 1.200, nah itu adalah area yang ini, ya. Jadi probability X lebih dari 1.200. Nah, ini Anda bisa cari dengan cara 0,5 dikurangi 0,4772. Dikurangi, sedangkan yang warna kuning tadi, ini Anda bisa cari dengan cara 0,5 dikurangi 0,4452. Oke, sama dengan berapa? Jadi gitu. Oke, satu soal lagi ya. Nah, di soal yang berikutnya, ini Anda diminta untuk mencari Z, di mana penghasilannya adalah 1.250. Anda cari pakai formula yang tadi, Anda ketemu Z-nya adalah 2,5. Jadi di sini Z-nya. Oke. Nah, Anda juga diminta untuk mencari, oke, kalau gitu berapa Z untuk yang 1.150. Anda cari pakai formula ini, Anda ketemu Z sama dengan 1,5 di sebelah sini misalnya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Anda diminta untuk mencari, tadi pakai warna mana sih ini ya? Anda diminta untuk mencari berapa probability penghasilan drivernya itu antara 1.000 sampai 1.250. Nah, ini Anda bisa mencari di tabel, ya kan? Di tabel itu nanti Anda akan ketemu 0,4938. Nah, 0,4938 ini sebetulnya dia berada di sebelah mana? Nah, 0,4938 itu dia dari titik 0 ini ke titik 2,5, atau dari titik 1000 ini ke titik 1250. Jadi sebetulnya 0,4938 itu adalah daerah yang saya arsir warna hijau ini. Itu sebetulnya dia adalah nilainya 0,4938. Oke. Nah, sekarang kalau untuk yang probability penghasilan drivernya antara 1.000 sampai 1.150, ini kan bisa dilihat di tabel, nilainya adalah 0,4332, itu dia areanya yang mana? Itu yang dari 0 sampai dengan 1,5. Jadi kalau kita arsir, itu yang warna merah.
Jadi daerah ini. Itu yang warna merah nilainya adalah 0,4332. Nah, di sini kita juga bisa mencari probability penghasilannya 1.150 sampai dengan 1.250. Nah, ini area yang mana? Ini sebetulnya adalah area yang dia warnanya adalah warna apa ya? Sebentar. Oke, warna yang ini misalnya. Ini adalah daerah yang ini kurang ini ya, kurang beda warnanya. Kita pakai warna hitam aja biar beda. Nah, ini adalah daerah yang ada di sini. Oke, ini adalah probability X itu berada di antara 1.150 sampai dengan 1.250 gitu. 1.250. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cari dengan cara bagaimana? Ini kita bisa cari dengan cara 0,4838 dikurangi 0,4332. Hasilnya adalah 0,0606 gitu. Oke, apakah cukup jelas atau ada yang ingin dikonfirmasi tentang bagaimana menentukan area under the curve? Bu, mau tanya lagi. Misalkan begini, kan ceritanya udah diketahui nih Bu, area sampai dia income $1.150. Misalkan ada pertanyaan lagi ditanyakan luas area 1.250. Mungkin nggak sih Bu kalau misalkan kita nyarinya ya udah 0,5 dikurangin yang luas area itu, atau nggak ya Bu ya, harus tetap dicari dulu Z value-nya berapa, baru kita cari itu Z tabelnya. Bisa nggak ya Bu ya? Oke. Nah, jadi mencari luas area kalau di normal curve itu memang hanya bisa dilakukan kalau kita punya nilai Z. Nah, jadi katakanlah kita kan udah sama-sama tahu ya kalau di normal curve itu sebelah sini pasti 0,5, sebelah yang satunya pasti juga 0,5. Nah, tapi kalau kita hanya mengetahui X saja, jadi ini kan yang X ya, kita hanya mengetahui X saja, jadi yang Z ini anggap dia nggak ada. Kita tahu X di tengah ini 1.000. Dan kita tahu kita mau mencari probability, misalnya income dari 1.000 ke 1.150. Misalnya kita tempatkan 1.150 di sini. Nah, ini sebetulnya kita nggak bisa tahu daerah sini ini luasnya berapa. Karena apa? Karena kita nggak tahu dari 1.000 ke 1.150 ini sebetulnya dia satu gesernya tuh berapa standar deviasi gitu ya. Jadi kan we cannot just say ya, tapi kan kita mengetahui standar deviasi. Nah, kalau di standar normal curve it's not as simple as that karena kita harus mengkonversi ke nilai Z. Nah, jadi gunanya nilai Z itu untuk membantu Anda menentukan area ini itu berapa. Karena tanpa adanya Z, kita sebetulnya nggak tahu ini 0,5, ini sebetulnya dikurangi berapa. So, you still have to look up at the Z tabel. Gitu kira-kira. Oke Bu. Intinya tetap cari dulu ya Bu Z value-nya yang untuk 1.250 dan nggak bisa ya Bu main, maksudnya kurangin aja 0,5 dikurangin areanya di 1.150 itu nggak bisa ya Bu ya, karena kita kan juga nggak tahu itu apa memang udah berapa persennya kah dari distribusi normal itu ya Bu ya. Ya, jadi kita nggak bisa mengetahui area tersebut tanpa si Z. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, hari ini kan kita belajar Z ya, tapi nanti mungkin 2-3 minggu lagi Anda akan ketemu sama T. Ya, jadi kalau standar normal distribution itu memang skalanya Anda akan pakai Z, tapi nanti ada
Ada T-tabel yang dia sebetulnya distribusinya juga mengikuti distribusi normal, hanya saja untuk N yang lebih kecil. Nah, tapi nanti mirip sama Z, cuman beda dikit lah formulanya. Gitu kira-kira. Nah, oke. Jadi dari tadi kita sudah belajar bagaimana cara kita mencari Z, terus cari area under the curve dengan mengetahui X, ya kan? Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita tidak mengetahui X? Jadi kita punya mu, kita punya sigma, dan kita bisa menemukan Z. Tapi yang tidak kita miliki itu adalah X. Gimana cara kita menemukan X? Nah, itu akan kita bahas di slide yang berikutnya. Nah, di sini we will try to find a value for X using Z. Oke, di sini ini contoh kasus yang cukup baik. Jadi gini, kasusnya Leighton Tire and Rubber Company wishes to set a minimum mileage guarantees on its new MX100 tire. Test reveal min mileage is ini ya 67.900 dengan standar deviasi 2050. Dan dia mengikuti distribusi normal. Nah, sekarang let X represent the minimum guaranteed mileage and use for the formula for Z to solve that no more than 4% of tires need to be replaced. Nah, kita bahas dulu soalnya di sini. Jadi ada produsen ban. Nah, produsen ban ini dia ingin menjamin, nah dia ingin guarantee itu kan jaminan ya. Jadi dia ingin menjamin bahwa bannya dia itu, ban bikinan dia itu pasti bisa digunakan untuk menempuh jarak minimum X ya. Jadi dia ingin punya garansi bahwa bannya dia itu pasti bisa digunakan dengan baik untuk menempuh jarak sejauh X. Jadi dia ingin kalau misalnya digunakan untuk menempuh jarak sejauh X, ini nanti dia ingin menjamin bahwa ban yang harus diganti itu tidak lebih dari 4%. Ya. Si perusahaan memproduksi ban dan dia melihat bahwa rata-rata jarak tempuh bannya dia itu 67,900 miles dengan standar deviasi 2050 miles, dan dia ingin menentukan minimum jarak X, di mana di jarak tersebut dia ingin menjamin bahwa bannya yang harus diperbaiki kalau misalnya terjadi kerusakan itu tidak lebih dari 4%. Jadi 4% chance of bannya rusak kalau misalnya di jarak tersebut. That's very small ya. Nah, ini yang disebut sebagai minimum guarantee. Nah, gimana cara kita mencari X? Nah, cara kita mencari X di sini adalah kita bisa menggunakan Z. Nah, caranya gimana? Caranya terlebih dahulu gambar distribusinya. Nah, di sini, di sini kita punya distribusi normal seperti biasa gitu ya. Terus kita punya mu di sini. Mu-nya atau rata-ratanya adalah 67.900. Ini dari soal. Terus di sini kita punya ini kan tadi dia ingin menjamin bahwa ban yang harus diganti itu tidak lebih dari 4%. Nah, maka 4% itu adalah adalah area yang Anda ambil dari sini, dari ujung kiri ini ke sini. Nah, di titik ini 4% itu adalah daerah yang warna coklat ini. Nah, X-nya itu berada di titik ini. Ini yang kita nggak tahu. X-nya ini berapa sih? Kita kan tahu di sini mu-nya 67.900. Jadi nanti kalau Anda menghadapi soal di mana Anda mencari minimum guaranteed, nah itu Anda carinya dari sebelah kiri. Oke. Nah, jadi Anda cari dari sebelah kiri, terus lihat di soal, oke, dia mau minimum guaranteed-nya berapa? 4%. Nah, berarti si 4% ini adalah luas daerah yang Anda ambil dari kiri. 4% berada yang warna coklat. Nah, kalau di sini 4% atau 0,04, berarti di sebelah sini adalah 0,46. Ya, karena ini keseluruhan luasnya ini adalah 0,5, ya kan? Maka di sini adalah 0,46. Tugas Anda adalah mencari X. X-nya ini berapa ya kira-kira? Nah, Anda bisa mencari X itu dengan bantuan Z. Jadi kalau Anda tahu di sini Z-nya itu berapa, nanti Anda bisa ketemu X. Jadi kita cari Z terlebih dahulu. Nah,
Gimana caranya kita cari Z? Tentu saja dengan membuka Z tabel. Jadi, buka Z tabel Anda, dan Anda cari, ini yang harus Anda cari di tabel, Anda cari nilai ini. Jadi Anda cari luas area antara mu sampai Z. Jadi Z-nya di sini, mu-nya di sini, cari luas area antara mu sampai Z, which is 0,46. Nah, ini Anda cari di tabel nilai yang paling dekat dengan 0,46. Anda cari nilai yang lebih kecil sama dengan 0,46. Jadi kalau di tabel itu kebetulan ada nilai 0,46, pilih nilai tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka cari nilai yang paling dekat dengan 0,46. Tapi dia nggak boleh lebih dari 0,46. Jadi kurang dari sama dengan 0,46. Nah, di sini kita bisa menggunakan nilai ini. 0,4955. Ini nilai yang paling dekat dari, nilai yang paling dekat dengan 0,46. Kita nggak pakai yang ini, karena ini sudah lebih dari 0,46000 kan, jadi kita pakai nilai yang ini. Nah, kalau udah ketemu nih, oke, nilai 0,4599 atau 0,46 itu ada di sini. Nah, berarti kan kita bisa ketemu Z-nya. Caranya gimana? Anda lihat aja, sebelah sini sama sebelah sini. Oke, jadi untuk luas area yang ini, untuk probability, ya, luas area probability sama aja. Untuk nilai ini, Z-nya adalah 1,75. Ya, 1,7 tambah 0,05. Oke, dan karena dia berada di sebelah kiri dari mu, maka dia nilainya adalah minus. Nah, Anda punya Z sama dengan minus 1,75. Oke, sekarang Anda punya Z, Anda bisa mencari X. Nah, caranya gimana? Kita mencari X, caranya adalah tinggal Anda masukkan kembali ke dalam rumusnya. Oke, jadi, Nah, di sini Anda kan tadi punya formula Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, ya kan? Nah, sekarang Z-nya sama dengan minus 1,75 sama dengan X dikurangi 67.900 dibagi dengan berapa tadi? Sigmanya 2050. Oke. Nah, ini Anda cari aja. Di sini nanti minus 1,75 dikalikan 2050 sama dengan X dikurangi 67.900. Terus nanti sama X-nya akan sama dengan 67.900 dikurangi 1,75 dikali 2050. Nah, nanti X-nya akan ketemu, dia adalah 64.312. 64.312. Nah, ini ya, X-nya ketemu. Dengan cara kita terlebih dahulu mencari Z. Oke. Nah, untuk bagian ini, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, kalau misalnya nggak ada, akan saya lanjutkan. Miss, izin bertanya. Ya, Bu, silakan. kalau itu kan let X represent the minimum, makanya dia sebelah kiri. Kalau nanti X-nya represent sebelah kanan, dia pakai maksimal atau gimana ya? Yang berarti positif ya nilainya? Oke, kalau misalnya guaranteed-nya maksimum gitu, nanti gimana caranya? Nah, caranya sebetulnya sama. Jadi saya akan tunjukkan ilustrasinya. Misalnya sekarang dia akan menggaranti maksimum ya, meskipun sebenarnya agak-agak unik ya kalau misalnya dia mau garanti maksimum. Kalau misalnya dia mau menggaranti maksimum, misalnya di sini 5% gitu ya, di top 5%. Nah, maka X-nya di sini. Nah, maka nanti Anda akan cari Z di sini. Jadi kalau misalnya di sini 5% atau let's see
0,05 di daerah yang saya arsir warna kuning ini, nanti caranya sama. Step 1, Anda cari dulu luas daerah yang ada di sini. Nah, luas daerah yang warna merah itu nanti cari di tabel, angkanya berapa, nanti ketemu Z-nya berapa, Anda bisa langsung masuk ke formula ini. Jadi Z-nya diketahui, mu-nya diketahui, sigma-nya diketahui. Oke, bedanya cuman sekarang Z-nya positif, dan juga Anda cari luas areanya itu di area yang sebelah kanan. Tapi basically sama, yang warna merah cari nilainya di tabel, nanti Z-nya ketemu, langsung masuk ke formula yang ini. Gitu kira-kira. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Bu, Ada izin. lagi? Kan tadi kan berarti kan dia yang diarsir itu kan kalau misalnya yang maksimumnya kan 0,05, terus berarti yang sisi sebelahnya berarti 0,45 ya Bu ya. Nah, ketika di Z tabel itu apa kita acuannya ke yang mana Bu? Yang ke 1,64 atau 1,65? Oke. Kalau misalnya ini luasnya ini ya 0,4500 gitu misalnya kan. Iya. Nah, itu kita akan pakai yang ini. Karena ini dia 0,4505. Kita akan pakainya yang ini. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, jadi ini ya lebih kecil sama dengan. Oke, ada lagi? Oke, I will continue. Nah, jadi itu untuk si normal probability distribution, ya. Nah, berikutnya kita flashback sedikit ke binomial distribution. Nah, jadi sebetulnya kemarin kan kita katakan bahwa, binomial distribution itu kan bagian dari discrete ya, sedangkan normal itu bagian dari continuous. Nah, tapi sebetulnya the normal probability distribution can approximate a binomial distribution under a certain condition. Nah, jadi binomial eksperimen atau binomial distribution itu dia sebetulnya outcome-nya itu bisa mengikuti distribusi normal kalau binomial eksperimen atau binomial distribution itu outcome-nya bisa mengikuti distribusi normal kalau misalnya syarat berikut itu dipenuhi. Jadi kalau di binomial distribution, n dikali pi dan juga n dikalikan 1 minus pi, ini keduanya nilainya at least 5, nah itu nanti outcome dari eksperimen binomial tadi itu bisa mengikuti normal distribution. Hanya dan hanya jika n dikali pi dan juga n dikali 1 minus pi, ini keduanya nilainya paling tidak 5. Oke? Dan kita tahu binomial probability distribution itu dia punya 4 karakteristik ya, udah kita bahas kemarin. Yang pertama ada 2 possible outcomes, lalu pi-nya itu sama di setiap trial, trialnya independent, dan distribution result from the count of the number of success in the fixed number of trial. Nah, jadi resultnya itu adalah number of success dari setiap trial. Nah, jadi gitu. Ini like some kind of FYI gitu ya, bahwa outcome dari binomial distribution itu bisa mengikuti normal distribution kalau n kali pi dan n dikali 1 minus pi itu keduanya nilainya paling tidak 5. Oke, so kita akan pindah ke exponential probability distribution. Jadi si normal itu kita udah selesai bahas, sekarang kita masuk ke eksponensial. Nah, the exponential probability distribution describe times between events in a sequence. Okay, the actions occur independently at a constant rate per unit of time or length. It is a non-negative and positively skewed and declines steadily to the right and asymptotic. Nah, jadi exponential probability ini kita akan membahas waktu terjadinya sebuah event sampai ke event berikutnya ya, jadi sequence di sini. Nah, mungkin Anda jadi teringat ya sama Poisson distribution yang kemarin kita bahas, kayak bukankah distribusi Poisson itu dia juga membahas tentang
occurrence dari satu event ke event berikutnya, tidakkah ini membuat eksponensial dan Poisson itu adalah distribusi yang mirip? Nah, mereka memang secara sekelebat gitu, kayaknya kok mirip banget antara eksponensial sama Poisson. Tapi sebetulnya outcomes-nya itu punya sifat yang berbeda. Jadi outcomes antara Poisson dan eksponensial itu beda. Outcomes dari Poisson itu discrete. Kenapa discrete? Karena di Poisson kita itu menghitung occurrence atau munculnya sebuah event itu berapa kali di interval tertentu. Kayak misalnya 3 bulan terakhir itu kecelakaan terjadi berapa kali. So we count that kan 1, 2, 3. So that's a discrete probability distribution and it's Poisson. Oke. Sedangkan kalau eksponensial, karena kita di sini membahas ini ya times, jadi waktu antara terjadinya satu event ke event berikutnya, nah itu sebetulnya waktu itu bersifat continuous. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya adalah service time for customer di public library. Jadi ketika kita ke perpus, lalu kita sedang dilayani gitu ya oleh petugasnya, nah itu kan antara satu orang dan orang lain itu kan dilayaninya bisa lamanya itu beda. Bisa aja saya ke library, saya butuh pelayanan gitu ya, 5 menit selesai. Tapi mungkin Anda ke library karena Anda mau daftar keanggotaan dan segala macam, bisa aja Anda butuh waktu 30 menit. Nah, ini bersifat continuous karena apa? Ketika saya datang dan mulai dilayani, itu sampai selesai. Nah, itu kan pengukuran ya. Itu berapa lama? So that's continuous. Lalu Anda datang, Anda mulai dilayani sampai selesai dilayani, itu juga continuous. So that's why eksponensial itu dia punya outcome yang continuous. Dia beda sama Poisson. Oke. Nah, sifat berikutnya dari exponential probability itu adalah dia non negatif. Jadi nilainya tidak bisa negatif. Karena apa? Karena kalau di kurvanya tuh dia nanti positively skewed. Dan dia juga bersifat asimptotik sama kayak normal distribution gitu ya. Nah, contoh kedua di sini, time until the next phone call arrives at customer center. Jadi kalau Anda telepon customer service center, telepon pertama itu berapa lama, terus telepon kedua itu nanti jaraknya berapa lama dan segala macam. Oke, oke, mari kita lihat ilustrasinya. Sama seperti normal distribution, kita juga punya family of exponential distribution. Parameternya di sini cuma satu ya. Jadi kalau tadi si normal distribution, kita parameternya punya mu sama sigma. Kalau eksponensial ini kita cuma punya lambda. Ya. Jadi gambarnya itu seperti ini kalau eksponensial. Karena dia bersifat positif, karena dia positively skewed, jadi dia mulai dari 0 di sini ya, dan sampai positif, dan ke nilai positif. Jadi dia nggak bisa negatif. Nah, dengan lambda yang berbeda-beda, nanti punya distribusi yang juga berbeda-beda. Mari kita lihat di sini lambda-nya adalah 0,03, itu kurvanya yang biru, garisnya yang biru, dia landai. Semakin tinggi lambdanya, misalnya yang merah, ini lambdanya sama dengan 1, dia lebih curam. Dan juga yang terakhir lambdanya sama dengan 2, dia yang hijau di sini. Dia semakin curam lagi. Nah, ini adalah gambar dari exponential distribution. Jadi ada beberapa probability distribution yang dia memang nilainya tidak bisa negatif. Salah satunya adalah eksponensial. Lalu satu lagi yang akan Anda pelajari nanti adalah distribusi F. Tapi enggak sekarang sih, mungkin 2-3 minggu lagi kita akan ketemu distribusi F. Oke. Nah, so that's the illustration of exponential distribution. Oke, kita masuk ke formula sekarang. Nah, gimana cara kita mencari PX dari exponential distribution. Nah, PX atau probability X itu Anda bisa cari dengan cara lambda dikalikan X pangkat lambda dikali X. Oke. Nanti saya kasih tahu yang dimaksud dengan lambda itu apa. Nah, biasanya soal yang kita temui di exponential distribution itu adalah Anda diminta untuk mencari probability of arrival time atau probability event berikutnya itu akan terjadi. Oke. Jadi probability of arrival time lebih dari X. Nah, biasanya seperti itu.
Atau bisa juga probability of arrival time, lebih dari kurang dari X. Atau bisa juga lebih dari X. Ya, nanti kita sama-sama lihat cara ngitungnya itu seperti apa. Nah, ini formulanya adalah 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikalikan X. Oke. Nah, di exponential distribution, itu mean sama standar deviasinya itu adalah lambda. Ya. Adalah lambda. Kenapa saya gambar lambdanya indah sekali? Ya, anggaplah ini lambda. Nah, jadi lambda itu adalah ya, lambda. Nah, jadi lambda itu adalah mean sama standar deviasi dari exponential distribution, gitu ya. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini kita punya soal. Orders for prescription arrive at pharmacy website according to an exponential probability distribution at mean of 1 every 20 second. Oke, nah jadi ini min-nya di sini atau ini adalah lambda-nya. Nah, kita diminta untuk mencari find the probability that the next order arrive in less than 5 second. Jadi Anda diminta untuk mencari probability arrival time kurang dari 5. Nah, oke, kita cari dulu lambdanya atau min-nya. Nah, min-nya karena dia 1 setiap 20 menit, maka lambdanya adalah 1 per 20. Oke. Nah, terus kalau Anda diminta untuk mencari P arrival time, maka ini formulanya adalah 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali X. Maka 1 dikurangi E pangkat minus 1 per 20 dikalikan 5. Nah, jadi probability next order itu arrive kurang dari 5 detik itu adalah 0,2212. Oke. Nah, satu soal lagi ya. Nah, di soal yang berikutnya, ini masih sama seperti tadi, tapi sekarang kita diminta untuk mencari berapa probability next order itu akan datang lebih dari more than 40 second, lebih dari 40 detik. Ya, maka Anda akan diminta untuk mencari P arrival time lebih dari 40. Ini caranya gimana? Caranya Anda bisa pertama-tama, jadi step 1 itu Anda cari dulu P arrival time kurang dari 40 terlebih dahulu ya. Nah, ini kan formulanya 1 dikurangi E pangkat minus lambda dikali X. Nah, ini Anda cari dulu 1 dikurangi E pangkat minus 1 per 20 dikali 40. Oke, nah kalau udah ketemu, ini hasilnya berapa ya? Sebentar, kayaknya ada di catatan. Saya cek dulu ya. Nah, ini dia ketemu. Nah, ini hasilnya adalah, sebentar. Ini hasilnya adalah 0,8647. Oke, 0,8647. Terus Anda diminta untuk mencari P arrival time yang dia lebih dari 40. Nah, ini Anda bisa cari dengan cara 1 dikurangi P arrival time lebih dari kurang dari 40. Maka ini 1 dikurangi 0,8647. Which is hasilnya adalah 0,1353. Oke. Nah, jadi Anda punya 2 step di situ. Kalau Anda diminta untuk mencari exponential probability yang arrival-nya lebih dari something, ya, you can use this formula. Jadi cari dulu yang arrival kurang dari something, terus 1 dikurangi arrival kurang dari something. Oke, do you have question untuk yang eksponensial? Bu, nanti yang untuk exponential distribution itu perhitungannya bisa by kalkulator online atau gimana, Bu? Bisa, pasti ada kalkulator online yang bisa membantu Anda exponential distribution. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Ibu, maaf mau tanya, yang tadi pertama contohnya yang masih awal-awal itu, yang 1 minus 0,7788 itu, gimana ya Bu cara menghitungnya? Eksponensial. Apa memang itu udah dari hasil kalkulator ya Bu? Iya, dari Eksponensial. hasil kalkulator. Oh, I see. Saya pikir maksudnya mungkin ada data atau dari tabel lain lagi gitu. Oh, oke. Kalkulator itu. Oke, baik. Tapi sebenarnya perbedaannya dari eksponensial yang ini sama yang sebelumnya distribusi normal tuh apa ya Bu ya? Perbedaan dasarnya gitu. Perbedaannya adalah distribusi dari probability-nya. Jadi bentuk distribusi dari probability-nya. Jadi kan kemarin kita belajar kalau melakukan eksperimen ada outcome, ada probability kan. Nah, probability-nya itu kan pasti ada sebarannya. Nah, sebaran dari probability apa bedanya yang eksponensial sama yang normal itu bentuk sebarannya. Kalau bentuk sebarannya yang normal itu bentuknya seperti bell, jadi bell curve yang simetris tadi. Tapi kalau untuk yang eksponensial itu sebarannya seperti ini. Jadi dia nilainya positively skewed, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini kalau dari segi statistik ya, ini bedanya antara normal sama eksponensial. Nah, yang kedua bedanya adalah kegunaannya. Nah, ini kalau dari aplikasinya. Dari aplikasinya yang normal distribution itu kita gunakan untuk mencari probability sebuah nilai gitu ya, dengan kita mengetahui nilai rata-rata sama standar deviasi. Kita mau mencari sebuah nilai itu ya pakai distribusi normal. Tapi kalau kita diminta untuk mencari waktu yang jadi waktu terjadi, jadi event pertama terjadi, terus event kedua terjadi. Nah, waktu di antara terjadinya kedua event, ini cara carinya gimana? Nah, ini kita pakai exponential distribution. Kalau tadi kita cari nilai yang kita udah tahu apa namanya mu sama sigma dan z segala macam itu pakai yang normal. Tapi kalau Anda diminta untuk mencari waktu di antara terjadinya kedua event, nah itu Anda pakai yang eksponensial. Nah, jadi itu kira-kira bedanya eksponensial sama normal distribution gitu. Oh, oke. Ya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ibu, maaf Bu, tadi saya udah coba pakai kalkulator online exponential distribution, tapi sepertinya saya perlu bimbingan Ibu deh Bu. Boleh tolong contohin Bu dari contoh soal untuk link kalkulatornya saya ada di chat. Gimana Bu? Link kalkulatornya, oke. Saya coba. Tadi saya udah coba, cuman kayak agak kok nggak sama hasilnya gitu. Boleh tolong Bu? Oh, ini ya. Iya. Bentar ya, saya coba dulu. Oke. Oke, ini misalnya 5. Oh, ininya diganti menjadi seperti ini. Oke. Sebentar ya, saya share screen. Nah, jadi kalkulator yang di-share sama Mbak Dila di chat itu bisa Anda pakai ya. Oops. Yes. Itu bisa Anda pakai. Nah, ini cukup straightforward di sini. Jadi di sini kita punya exponential distribution ya. Anda punya lambda, maksud saya kok sigma sih. Anda punya lambda di sini dan Anda diminta untuk mencari x-nya. Nah, tadi awalnya kan posisinya seperti ini. Nah, jadi di sini kalau Anda mengetahui lambdanya, misalnya di contoh soal kita punya lambda 1/20, nah ini masukin saja. Terus Anda mau mencari arrival time yang misalnya kurang dari 5 detik tadi, yang contoh soal yang awal tadi, kurang dari 5 detik, nah ini Anda pilihnya yang px kurang dari x. Nah, lalu ini Anda tulis 5 di situ, lalu Anda enter. Nah, hasilnya sama kan dengan yang ada di PPT. Untuk arrival time kurang dari 5 detik, hasilnya adalah 0,2212.
Gitu. Apakah cukup membantu? Halo? Oke Bu. Tadi saya kurang mengerti yang PX, kurang dari X gitu Bu. Milihnya ini apa ya? Gitu. Iya, nah misalnya ya sekarang kita mau cari yang arrival time-nya lebih dari 40. Nah, ini tulis 40 di sini, yang ini pilih yang lebih besar. Nah, hasilnya sama kan dengan yang ada di PPT? Oh iya. Nah, gitu caranya kira-kira. Oh iya Bu, Makasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, ini Anda bisa langsung ketahui ini ya standar deviasi, variance dan segala macam, tapi ini nggak ditanyain di kelas basic statistik sih. So you don't need to look at this, just look at this aja. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Bu, untuk ujian nanti apa kita perlu beli kalkulator yang itu atau cukup dengan online aja Bu, semua tersedia ya Bu? Cukup yang online aja sih, karena kan ujiannya juga bersifat open book, open note, you can use software, alat bantu, whatever. I think you don't need to spend more money on calculator. Oke. Jadi nggak perlu beli ya Bu ya? Ya, nggak perlu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kita masih ketemu satu lagi ya minggu depan di hari Rabu sebagai pengganti yang dulu awal saya belum masuk itu. Nah, habis itu kan Anda akan meet. Nah, akan saya jelaskan sedikit teknis meet-nya. Kebetulan saya udah bikin soal. Jadi nanti untuk meet-nya itu open book, open notes, open software, whatever. Yang tidak boleh adalah mencontek. Jadi dilarang mencontek. Lalu yang kedua adalah nanti Anda akan mengerjakan soal ujiannya itu sesuai dengan jadwal ujian. Jadi kalau di jadwal ujian mengatakan Anda akan ujian selama misalnya 2,5 jam sekian sampai jam sekian, nah itu adalah window waktu di mana Anda bisa mengerjakan soal Anda. Oke, nanti soalnya langsung dikumpulkan aja di Simaster, jadi nggak usah ribet-ribet. Nah, yang terakhir adalah mohon diperhatikan bahwa saya ingin jawaban Anda itu diketik ya, jadi tolong jangan ditulis tangan. Kalau ditulis tangan, saya khawatirnya nanti kesulitan membaca jawaban Anda. Nanti itu akan merugikan diri Anda sendiri kalau misalnya saya nggak bisa baca. Jadi pengalaman sih kemarin ada mahasiswa yang tulis tangan terus difoto, aduh please don't do that to me. Itu kadang-kadang kesulitan saya membaca, jadi tolong diketik jawabannya. Kalau misalnya Anda mau melampirkan screenshot tabel, boleh, atau screenshot kalkulator online, boleh, atau Anda mau melampirkan formula, misalnya Anda kopas dari PPT formulanya, itu juga boleh. It's fine, it's okay, you can do that. Selama Anda melakukannya tidak ditulis tangan, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya Anda mau gambar, ya kalau gambar saja sih nggak apa-apa sih, Anda gambar manual nggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan gambar, tulisan, dan segala macam, tolong jangan ditulis tangan. Nah, yang kedua adalah tolong simpan jawaban Anda sebagai PDF. Khawatirnya kalau bukan PDF, Anda kirim jawaban Anda di Word gitu ya, nanti ada jawaban yang kehapus, I cannot recover that answer. If I cannot recover that answer, then you will lose point. Oke, Anda akan merugikan diri Anda sendiri. Jadi disimpan di PDF dan jangan ditulis tangan. Yang terakhir, jangan sampai terlambat mengumpulkan. Jadi Anda sudah tahu dari awal window pengerjaan Anda tuh waktunya sampai kapan. Jadi jangan sampai Anda telat mengumpulkan. Manajemen waktu dengan baik, dan karena Anda tahu kapan Anda ujian, itu sebaiknya Anda make sure your internet connection is good gitu ya. Jangan sampai nanti ada sesuatu terjadi, internetnya nggak connect, nggak bisa upload dan segala macam. So make sure you are in a good place with good internet connection. Model soalnya seperti apa? Model soalnya akan sama seperti yang ada di PPT. Modelnya aja ya, modelnya itu akan sama seperti yang di PPT. Nanti soalnya dalam bahasa Indonesia. So you can rest assured
boleh dijawab dalam bahasa Indonesia, boleh dijawab dalam bahasa Inggris, itu terserah, tapi soalnya dalam bahasa Indonesia. Gitu kira-kira. Jangan lupa cantumkan nama sama NIM. Oke. Nah, ada lagi yang mungkin ingin Anda tanyakan? Nggak ada? Oke. Bu, Kalau berarti ada, UTS itu silakan. dari bab 1 sampai dengan bab? Oh iya, ini malah lupa saya sampaikan. Thank you, thank you. Nah, jadi materi yang akan diujikan itu adalah semua yang kita bahas di kelas. Jadi dari bab 1 sampai bab 8. Karena minggu depan kita akan bahas bab 8 tentang sampling. Jadi ya, materinya dari bab 1 sampai dengan bab 8. Oke? Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Selamat siang, Ibu. Untuk penamaan PDF-nya ada ininya nggak? Ada aturannya nggak, Bu? Oh iya, this is a good question. Karena di Seamaster kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya nanti akan terformat sendiri di Seamaster kayaknya. Oke, Bu, makasih. Ya, jadi sama-sama. kita nggak perlu kasih nama kita dan NIM di PDF-nya, Ibu, di nama PDF-nya. Sebaiknya sih, saya nggak punya format tertentu ya, tapi kalau ngasih nama file, kayaknya sebaiknya NIM sama nama itu cukup sih. Kalau bagi saya, meskipun saya nggak punya format tertentu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, maka saya akhiri ya pertemuan hari ini. Thank you. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.